Sekian anak-anakku, sudah siap kita berjumpa lagi dalam sesi selanjutnya, yaitu mengenal dan dialog dengan agama Buddha. Yang pertama saya ajak kita mencoba melihat Gautama Siddhartha Cakya Muni, ya, yang penting Gautama, Siddhartha Gautama itu biasanya yang sering disebut. Dia adalah seorang pangeran, putra dari Raja Kapilavastu yang dibesarkan dan dididik dalam lingkungan agama Hindu di India Utara. Dia melihat kenyataan bahwa hidup sehari-hari dan kemudian dia menarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kehidupan nyata adalah kesengsaraan yang tidak dapat dihindari. Maka kemudian dia berpendapat, bagaimana pendapatnya? Hidup mewah tiada arti. Dia kemudian juga pendapat lain, bertapa juga tidak berarti. Maka dia memadukan dari kedua pendapat tadi, membuat jalan tengah atau majjhima patipada, yaitu kompromi antara kehidupan berfoya-foya, hidup mewah, itu yang terlalu memuaskan hawa nafsu, dan kehidupan bertapa yang terlalu menyiksa diri. Ini dia cari jalan tengah-tengah. Di bawah pohon Bodhi, ia berkaul atau berjanji bersumpah tidak akan pernah meninggalkan posisinya sampai ia menemukan kebenaran. Dan pada usia 35 tahun, ia mencapai pencerahan. Dia dikenal sebagai Gautama Buddha, tahu seseorang yang telah memperoleh bodhi atau pencerahan atau penerangan, atau hanya Buddha yang berarti ia yang sadar. Kemudian dia mengajarkan jalan baru untuk memperoleh kebebasan dari lingkaran karma samsara atau lingkaran reinkarnasi. Kalau di dalam agama itu ada trimarga, di sini dia memiliki jalan baru. Nah, kemudian ada catur Arya Satya, yaitu 4 kasunyatan, kebenaran mulia. Ada 4 kebenaran. Yang pertama, dukkha satya, yaitu hidup dalam segala bentuk adalah penderitaan. Yang kedua, samudaya satya, penderitaan disebabkan karena manusia memiliki keinginan dan nafsu. Yang ketiga, nirodha satya, penderitaan itu dapat dilenyapkan atau dibebaskan, moksa. Dan orang mencapai nirvana, kebahagiaan, dengan membuang segala keinginan dan nafsu. Yang keempat, marga satya, yaitu jalan untuk mencapai pelenyapan penderitaan, sehingga dapat masuk ke dalam nirvana. Ini 4 kebenaran. Marga satya adalah 8 jalan utama, atau sebut Asta Arya Marga. Yang pertama, keyakinan yang benar. Yang kedua, pikiran yang benar. Yang ketiga, perkataan yang benar. Yang keempat, perbuatan yang benar. Yang kelima, penghidupan yang benar. Yang keenam, daya upaya yang benar. Yang ketujuh, perhatian yang benar. Dan yang kedelapan, semedi, meditasi yang benar. Dengan menjalankan marga satya, orang dapat mencapai penerangan tertinggi atau bodhi, yakni bila jiwa, batin, dan diri manusia secara sempurna dibebaskan dari segala ikatan ketiga ilusi besar tentang adanya roh, diri, dan dunia. Dengan demikian, orang mencapai kebahagiaan atau suka, keamanan dari bahaya, dan kedamaian atau santi, yang olehnya ketiga ilusi besar tadi, roh, diri, dan dunia, diganti dengan 3 kebenaran, yakni tanpa diri, yang kedua tiada apa-apa, dan yang ketiga adalah kekosongan yang sempurna atau sunya. Inilah nirvana, kelenyapan diri yang total,
jati diri dari segala-galanya, dan kebahagiaan yang sempurna. 3 aliran pokok dalam Buddhisme. Yang pertama, Theravada atau Hinayana. Penganut-penganutnya mencari keselamatan secara individual. Hanya sedikit yang dapat mencapainya. Karena itu dinamakan Hinayana. Yang kedua, Mahayana. Orang sudah memperoleh penerangan tertinggi, ini menunda saat mencapai nirvana, guna menolong orang lain untuk mencapai tingkat ini. Banyak orang dapat mencapainya, karena banyak yang mengajak, ada yang menarik tadi. Buddha diberi kedudukan transenden dan disembah sebagai dewa yang dimintai perantaraan. Yang ketiga, Vajrayana atau Tantrayana. Ini artinya kendaraan intan. Buddha dipandang sebagai dat atau pribadi yang gemilang bagaikan intan, yang menjadi asal dan tujuan hidup dari manusia. Itu 3 tadi, 3 jalan. Hari raya umat Buddha yang terpenting adalah Waisak. Itu pesta peringatan kelahiran, pencerahan, dan kematian dari Buddha. Sikap Katolik, ya, dalam Nostra Aetate artikel 2. Ini sama. Ya, nanti yang selanjutnya sama. Ini lanjutannya. Buddhisme dalam berbagai aliran mengakui bahwa dunia yang serba berubah ini sama sekali tidak mencukupi dan mengajarkan kepada manusia jalan untuk dengan jiwa penuh bakti dan kepercayaan memperoleh keadaan kebebasan yang sempurna. Atau entah dengan usaha sendiri, entah bantuan dari atas mencapai penerangan yang tertinggi. Oleh karena itu, Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu, ini tolong diganti Buddha, serba benar dan suci. Dan selanjutnya, saya tidak perlu baca, ini sama, ya, sama dengan kepada agama Hindu yang dalam sesi tadi, ya. Nih, maka akhirnya orang Katolik harus, ya, ini dengan bijaksana dan penuh kasih, ya, melalui dialog dan kerjasama, memberi kesaksian. Nah, ini seterusnya sama dengan dalam agama Hindu tadi. Oke, maaf karena agak tergesa, maka di sini ada penganut agama lain Hindu, itu maksudnya di sini, kalau di sini Buddha, ya. Maaf, tolong ini diganti sendiri. Oke. Sebelumnya saya ucapkan kembali selamat siang, mohon maaf, berkah dalam.